Oke, Ya, selamat malam. Ini saya mau mengobati Mas siapa namanya? Mas Edi. Mas Edi ini punya trauma tentang geledek atau petir ya. Ya. Kenapa Mas punya trauma seperti itu, Mas? Setiap ada petir besar itu, sadar dan tidak sadar, saya kaget. Kaget. Itu awalnya kenapa sampean bisa kaget? Itu bisa diceritain? Awalnya kaget itu karena saya mengalami terkena sambaran petir dan teman saya itu langsung meninggal di tempat. Sampai petir langsung meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Bisa diceritain sedikit Mas kejadiannya biar teman-teman YouTube bisa, channel YouTube saya bisa tahu gimana kejadiannya Mas. Kejadian begini, kita singkat aja ya. Nah, kejadian dari atas itu sudah bilang bahwa itu mau hujan, kita berhenti dulu berhenti dulu mau hujan. Nah, setelah itu, setelah beres itu di atas itu ngambil dugan ini nurunin. Nah, dia turun sekitar 2 meter lagi ke bawah. Itu apa namanya, lampu petir itu sama petir langsung nembak Kilatnya ya. Kilatnya itu langsung nembak, dia nembak ke sampean. nembak ke teman saya. Oh, ke temannya. Ke Itu teman dia saya. udah posisi turun ya? Udah posisi turun, tinggal 2 meter lagi ke bawah. Dari tanah. Heeh. Oh, dia di pohon kelapa itu ya posisinya. Di pohon kelapa, lagi manjat pohon kelapa ngambil dugan. Jadi kurang 2 meter, tiba-tiba ada kilat, tiba-tiba teman sampean jatuh. Nah, kalau teman saya jatuhnya saya nggak ngelihat itu ya. Soalnya saya ngadepin apa namanya, ngebelakangin dia sambil gulung tali itu, soalnya udah mau istirahat. beres istirahat. Begitu saya balik ke arah itu, apa namanya, yang ini terang tadi, kilat sama petir itu langsung berbarengan itu. Suaranya mantep. Dor gitu ya. Suaranya padat, suaranya Keras bener Mas ya. keras. Tiba-tiba terus Anda bisa tahu teman Anda udah jatuh ke sambar petir itu gimana? Nah, begitu saya jatuh ke depan itu seperti ada tendangan dari arah situ. Saya jatuh ke depan. Nah, saya megang HP itu. Nah, habis lihat SMS-nya cuman Telkomsel. Setelah itu saya ingat dan nggak ingat, HP itu terlempar juga. Nah, begitu saya nengok ke belakang, lihat kawan saya itu udah kosong batang kelapa itu. Di atas itu ngasap. Berasap ya Mas ya, sampai berasap? Iya, berasap. Dahsyat sekali berarti. Terus setelah berasap ada percik-percikan, masih ada kembang, kayak seperti kembang api. Kebakar gitu dia Mas ya? Kebakar. Tapi kecil-kecil? Ya, kecil-kecil, ada yang kecil ada yang gede juga. Belum selesai itu ya, apa namanya, seperti kembang api itu. Saya udah muterin kelapa itu nyari teman saya, karena di sebelah saya itu jagung sekitar segini. Tanaman jagung. Tanaman jagung. Muterin batang kelapa itu. Nah, teman saya udah ngeletak. Terkapar. Cuman jarinya aja yang begini, jari tangan. Posisi masih hidup dia tadinya Mas? Masih begini. Jari kaki juga bergerak. Jari kaki. Terus badannya apa Mas yang dia apa namanya, yang terluka itu Mas pada saat kejadian itu Mas? Badannya itu putih seperti cuman kulit ari. Yang ini putih kayak pengelupas. Yang di depan ini, yang nempel batang kelapa. Nah, kalau celana sama pakaian itu seperti mercon meletus, apa namanya, kertasnya itu ini sobek-sobek. Waduh. Berarti kayak hancur gitu ya ininya Mas ya, apa? Bajunya dia gitu. Iya, seperti hancur. Luar biasa banget, dahsyat banget ya. Jadi dari situ sampean sekarang dengar suara petir trauma gitu ya? Trauma saya dengan suara petir.
Saya sadar nggak sadar itu dengan suara petir langsung loncat. Seperti misalnya ada emas ya di sini, saya bisa nangkap emas di sini. Bisa meluk saya gitu ya. Bisa meluk. Jadi begini teman-teman, Mas Edi ini namanya Mas Edi, dia punya pengalaman sangat mengerikan ya, artinya yang mungkin tidak bisa dilupakan. Artinya dia lagi pekerjaan dia unduh dugan ya Mas ya, unduh dugan. Pada saat waktu itu beliau bersama temannya yang sekarang udah almarhum ya, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi terkesambar petir, alhamdulillah Mas Edi terjatuh, temannya yang posisi masih di pohon kelapa jatuh tapi meninggal dunia. Jadi sekarang ini Mas Edi apabila dengar suara petir, kilat dan segala macam, dia pasti loncat dan ketakutan namanya ketakutan. Jadi Mas Edi datang ke sini, tujuan dia ingin berobat dengan saya atau saya ingin mengobati dia supaya trauma dia hilang ya Mas ya. Iya benar. Gitu, supaya traumanya hilang. Alhamdulillah saya masih dikasih kesehatan. Alhamdulillah Mas ya, sampai masih dikasih keselamatan. Terima kasih kepada Allah ya kan, artinya sampean tidak apa-apa nih, apa namanya, alhamdulillah sekali ya gitu. Tapi tidak ada yang lecet-lecet sampai sama sekali Mas ya. Enggak ada. Ini hitam ini kenapa Mas? Ini habis nyelumbatin kelapa. Oh, kira saya ada bekas petirnya gitu. Iya nggak apa-apa Mas. Oke Mas, di sini saya saya hipnoterapi. Jadi Mas Edi ini saya akan hipnoterapi dia. Artinya di sini saya akan memberikan beberapa sugesti kepada dia ya. Artinya dia biar hilang rasa trauma dia mendengar petir dan melihat kilat, dia akan hilang gitu. Insya Allah saya akan berikan satu pengobatan untuk Mas Edi yang mudah-mudahan traumanya hilang ya Mas ya. Iya. Ya oke Mas. Sekarang lurus Mas. Ya posisi enak, sampai posisi enak. Oke ya. Sekarang tarik nafas dulu. Buang lewat mulut. Oke, sekali lagi tarik nafas. Buang lewat mulut. Sekali lagi Mas. Tarik nafas. Buang lewat mulut. Oke. Sekarang pejamin mata. Pejamin mata. Oke, pejamin mata. Pejamin mata. 3 kali. Oke, enak kan ya? Enak. Baik, teman-teman, jadi itu tadi salah satu pengobatan menghilangkan rasa trauma kepada Mas Edi ya. Jadi mudah-mudahan kita doain dia hilang traumanya dan nggak trauma lagi dengan suara petir dan suara geledek.
gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komen di bawah ini tentunya ya. Terima kasih, selamat malam.